Dalam Islam, ada 3 ilmu dasar yang harus dipahami oleh orang muslim. Ilmu-ilmu tersebut adalah ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Nah, hari ini, topik yang akan saya sampaikan adalah ilmu tasawuf. Bagi kita kaum muslim, sangat penting sekali belajar dan memperdalam ilmu ini. Santai aja, sobatku, karena saya akan membahasnya dengan santai dan semoga mudah dicerna dan dimengerti. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah walhamdulillah, wala haula, wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala wa maulana, wa habibina, sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, alhamdulillahi robbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ruh Ilahi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tasawuf atau sufisme adalah suatu ajaran, di dalamnya mengajarkan kepada kita sebuah cara bagaimana proses mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan abadi. Kita bahas dulu bagaimana proses untuk mensucikan jiwa itu. Menyucikan jiwa dapat dilakukan dengan 5 langkah ini. Pertama, lakukan pertaubatan. Bertobat dengan sungguh-sungguh, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda, seorang mukmin tidak boleh tersengat 2 kali dalam satu lubang. Hadits riwayat Muslim. Artinya apa? Jika kita memang sudah berniat untuk mensucikan jiwa kita, berniat untuk melakukan pertaubatan nasuhah. Iya, sudahlah, jangan lagi kita mengulangi perbuatan dosa kembali. Tutup hati dan pikiran kita untuk melakukan dosa, sekecil apapun, walaupun hanya untuk suudon, atau mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Lanjut yang kedua, sobat. Untuk mensucikan jiwa kita, dengan melakukan berzikir tanpa sekalipun lalai pada Allah. Bacalah kalimat zikir, yang utama yaitu membaca Asmaul Husna. Sobat tidak harus membaca 99 nama Allah tersebut. Sobat bisa membaca beberapa nama, dengan cara bergantian, tetapi jika memang mampu, lebih bagus, baca semua 99 nama Allah tersebut. Bisa juga dengan membaca Al-Quran setiap hari. Serta berusaha untuk memahami maknanya, temukan petunjuk dari sumber ajaran, sebab Al-Quran adalah kunci dari segala pengetahuan. Al-Quran itu kalamullah, sobatku. Bacalah kitab-kitab tafsir untuk memahami lebih jelas kandungan ayat per ayat dan kaitannya. Jangan sungkan untuk bertanya kepada para ahli agar tidak tersesat pemahaman diri. Al-Quran adalah obat, nasihat dan penerangan, petunjuk dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Jadi lengkaplah sudah, jika sobat bisa memahami hal-hal yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ajaran yang ketiga, yaitu zikir dan pikir harus diseimbangkan. Caranya, ya, dengan mengisi hari-hari kita dengan belajar ilmu pengetahuan. Jadi sobat harus mempelajari dan coba untuk memahami apa itu ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Akan saya jelaskan nih, apa itu ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayat qauliyah ialah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berupa firman-firmannya. Nah, hal ini, semua petunjuk, perintah, larangan dan sebagainya, semua itu terdapat di dalam Al-Quran, sobat Ruh Ilahi. Pahamilah bahwa segala pengetahuan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita, sebagai manusia itu, hanya bisa mengetahui sebagian kecil saja dari rahasia alam semesta ini. Maka dari itu, jika kita ingin menguak akan rahasia-rahasia dari alam semesta ini,
kita harus mempelajari dan coba untuk memahami firman Allah yang termaktub di dalam ayat-ayat Al-Quran, karena di dalam Al-Quran inilah sumber dari segala ilmu pengetahuan. Manusia adalah makhluk yang memiliki banyak rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal yang ada di muka bumi ini. Sebagai umat Islam, kita dapat memenuhi rasa penasaran tersebut melalui ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, dua ayat tersebut pasti sama dan tidak boleh bertentangan. Jika terdapat hal yang bertentangan, maka ada hal yang salah dari salah satu ayat tersebut. Sebelum saya jelaskan maksud dan makna dari ayat kauniyah, akan saya tunjukkan dalil dari ayat qauliyah dan kauniyah terlebih dahulu. Hal ini saya maksudkan agar sobat akan lebih meyakini bahwa semua hal yang terjadi merupakan kehendak dan ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Penjelasan lengkap seputar kehidupan dalam Al-Quran dan keberadaan semesta yang diciptakan oleh Allah ini menjadikan manusia tidak memiliki batas untuk belajar melalui ayat qauliyah dan kauniyah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 109 ini contohnya, Qul lau kanal bahru midadal li kalimati Robi lanafidal bahru kabla antan fada kalimatu Robi walau jina bimislihi madada, yang artinya, katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Jadi dari ayat ini saja, sudah bisa memberikan gambaran betapa luas dan agungnya ilmu dari Allah tersebut, karena tak berbatas, tak terhingga. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, pada surah Luqman, ayat 27. Walau anama fil ardi min syajaratin aklamu wal bahru yamuduhu mimba dihisabatu abe hurim manafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Artinya, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sekarang mari kita lihat makna dan maksud dari ayat qauliyah. Ayat qauliyah ini membahas tentang penciptaan bumi dan langit. Hal ini termaktub di dalam surat Al-Hadid ayat 4. Huwallazi khalaqas samawati wal ardo fi sitati ayyamin summa astawa alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma yaruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Artinya, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dari pengertian ayat ini, akan saya ambilkan beberapa tafsir yang sahih. Yang pertama, tafsir Al-Muyassar dari Kementerian Agama Saudi Arabia. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam, yakni tinggi dan jauh di atas sana, di atas arasy-Nya, di atas seluruh makhluknya, dengan bersemayam yang sesuai dengan kebesarannya. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi berupa biji-bijian, hujan dan lainnya, dan apa yang turun dari langit, yaitu hujan dan lainnya, dan apa yang naik kepadanya, yaitu para malaikat dan amal-amal, dan Allah bersama kalian dengan ilmunya dimanapun kalian berada. Allah Maha melihat amal-amal kalian, yang kalian kerjakan dan akan membalas kalian atasnya. Kemudian, tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, yaitu Markas Ta'zim Al-Quran, di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz.
Dia yang menciptakan 7 langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian dia bersemayam sesuai dengan keagungannya, di atas arsy-Nya, yang merupakan zat yang paling besar dan tinggi. Hanya Dia yang mengetahui kebaikan dan makhluk yang masuk ke tanah dan tanaman dan buah-buahan yang keluar darinya, dan hanya Dia yang mengetahui keberkahan dan siksaan yang turun dari langit, dan malaikat serta amalan yang naik ke sana. Hai para hamba, Allah bersama kalian dengan ilmu, kekuasaan, dan pengawasannya, dimanapun kalian berada. Allah Maha melihat kebaikan atau keburukan yang kalian kerjakan. Inilah pengertian yang dimaksudkan dari ayat Qauliyah. Kemudian mari kita bahas tentang ayat Kauniyah. Seperti telah saya bahas di depan, bahwasanya ayat Kauniyah ini membahas secara fisiknya dari penciptaan langit dan bumi. Pembahasan ayat Kauniyah ini, mari kita coba bahas dari pemikiran seorang manusia. Penciptaan bumi didasari oleh teori bernama Big Bang. Teori tersebut didukung oleh penemuan Edwin Powell Hubble, yaitu seorang astronom asal Amerika Serikat, saat dia mengamati bintang-bintang di angkasa lewat teleskop. Hasilnya adalah terdapat cahaya yang dipancarkan oleh bintang-bintang yang bergeser ke ujung merah spektrum. Penjelasan ini menjadi ayat Kauniyah, dari keberadaan langit yang terdapat dalam ayat Qauliyahnya. Petunjuk ayat-ayat Kauniyah ialah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa keadaan alam semesta ini. Dapat kita fahami bahwa alam semesta adalah tanda, petunjuk bagi mereka yang berpikir, mengkaji alam semesta dan para pengisinya, dan hal ini hanya dapat dilakukan oleh ilmu pengetahuan, unsur utama kekuatan peradaban. Sekali lagi saya tegaskan, bahwa ayat Qauliyah dan Kauniyah itu bersumber dari Allah yang Maha Mengetahui, dan merupakan sumber kebenaran. Selanjutnya, untuk proses pensucian jiwa yang keempat, kita harus segera menyadari bahwa kita sebagai manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Dengan sering berkumpul dengan orang baik dan para ulama, akan selalu mengarahkan agar tetap berada dalam kebaikan, ilmu bertambah, iman menguat, amal saleh semakin meluas, dan menebar manfaat. Perbanyak merenungi diri tentang apa yang telah diperbuat. Lupakan kebaikan, ingatlah keburukan dan jangan tunda untuk memohon ampunan. Pada garis besarnya, lakukan introspeksi diri pada tiap saat dan waktu, karena hal ini akan mencegah kita untuk berbuat yang salah dan dosa. Ingatlah sobat, bahwa setan dan pengikutnya selalu berada di sekitar kita untuk menjerumuskan kita. Yang kelima, untuk proses pensucian jiwa ini, memintalah selalu kepada Allah untuk diberikan petunjuk yang benar, serta selalu berada di jalan yang diridhoinya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ada beberapa orang sahabat Nabi Muhammad datang kepada beliau, lalu bertanya, "Sesungguhnya, kadang-kadang tersirat suara dalam hati kami, suatu hal yang berat untuk kami katakan." Nabi pun bertanya, "Apakah hal demikian sudah sering terjadi padamu?" Mereka menjawab, "Ya." Kemudian beliau bersabda, "Itulah pertanda iman yang sebenarnya." Hadits riwayat Muslim. Inilah yang dimaksudkan keimanan itu, ada di dalam hati dan jiwa kita, tetapi terkadang kita menganggapnya suatu kewajaran, ketika hati kita membisikkan sesuatu. Begitu sobatku, kelima cara atau sebuah proses, bisa dikatakan seperti itu. Ya, semoga sobat bisa menangkap apa yang telah saya sampaikan ini. Selanjutnya, tentang ilmu tasawuf sendiri, apa sebenarnya yang ingin kita pelajari dan apa manfaat bagi diri kita ilmu tasawuf memiliki arti, bagaimana kita berupaya untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang bersifat duniawi semata. Fungsi jikalau kita mempelajari ilmu tasawuf ini, agar kita semakin bisa memperbaiki akhlak kita, budi pekerti kita, yang utamanya bagi hati dan jiwa kita, agar semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Kita akan belajar hidup dengan cara-cara ikhlas, khusyuk,
tawadu, sabar, ridho, tawakal, dan lain-lain. Saya ambilkan catatan dari Imam Ghazali, ya tentang tasawuf. Menurut beliau ilmu tasawuf ini, pada inti ajarannya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dengan cara membersihkan hati dan mensucikan jiwa, untuk memperoleh kebahagiaan sejati. Seperti yang telah saya uraikan di depan tadi, tentang pensucian jiwa, pendapat beliau selanjutnya mengenai ilmu tasawuf ini, dapat diartikan sebagai cara untuk mencapai makrifat, yaitu memperoleh hubungan langsung dengan Allah Ta'ala. Dalam hal ini, ada 4 unsur tarekat dalam ketasawufan, menurut pandangan beliau, Imam Ghazali ini. Pertama, mursyid atau syaikh disebut guru tarekat. Kedua, salik atau murid tarekat. Ketiga, suluk, yaitu berupa wirid dan amalan yang harus dilakukan salik. Keempat, zawiyah yaitu suatu majelis, atau tempat para salik mengamalkan ritual atau amalan. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa ada 3 dimensi dalam ilmu tasawuf itu, mencakup syariat, hakikat, dan makrifat. Hal ini sejajar dengan 3 dimensi lain yaitu Islam, iman, dan ihsan. Dari ketiga dimensi itu, ihsan adalah level tertinggi dalam Islam untuk menuju Allah Ta'ala. Itulah makrifat dalam ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini bisa kita manfaatkan untuk mengatasi masalah kejiwaan yang dilakukan dengan pendekatan psikologi, dalam hal ini kesehatan mental. Namun pada kenyataannya, masih banyak orang yang salah dalam memahami ilmu tasawuf ini. Misalkan dengan tasawuf kita akan mendapatkan karomah dari Allah Ta'ala. Sebagai contohnya bisa mendapatkan mukjizat, seperti yang diberikan kepada para nabi atau rasul. Dengan tasawuf seseorang akan memiliki kekuatan goib, kebal senjata, dapat meruntuhkan hati wanita, dan lain sebagainya. Nah, pemahaman yang seperti inilah yang menjadi kekeliruan dalam memahami ilmu tasawuf, bahkan bisa membuat seseorang tersesat. Coba, sobat, kembali dari awal tayangan yang saya bagikan ini. Ilmu tasawuf itu bukanlah untuk mengejar sifat kebendaan dan hawa nafsu. Namun murni, ilmu ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saja kebetulan kita bisa sakti, bisa memperoleh keberuntungan, ataupun bisa melihat hal-hal yang goib, janganlah mudah tertipu, dan segeralah untuk bersujud untuk memohon perlindungan Allah. Semoga kita bisa memahami dan menggunakan ilmu tasawuf sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, serta bijaklah selalu ketika Anda mempelajari atau sedang mengamalkan suatu ilmu. Demikian yang saya bagikan, sebenarnya masih terlalu sedikit. Pengetahuan ilmu tasawuf yang saya bagikan ini masih terlalu dasar. Hormat saya kepada para sesepuh, guru-guru saya. Semoga yang saya sampaikan ini bukanlah merupakan suatu kekeliruan. Saya hanya ingin berbagi pengetahuan saja. Terakhir, saya persilahkan bagi yang ingin mengamalkan dan mempelajarinya, tetapkan niat sobat dengan lillahi ta'ala, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.